Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu Ramanda, NIM 17040350. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi manajemen keuangan kelas A tentang manajemen model kerja. Manajemen model kerja. Model kerja adalah suatu konsep yang sangat kompleks dalam praktik terbaiknya. Banyak ditemukan sejumlah manajer dan para pemilik perusahaan menemukan kesulitan ketika berupaya untuk menerjemahkan definisi tersebut ke dalam operasi bisnisnya. Definisi standar yang sering dipergunakan terkait dengan istilah tersebut merujuk pada nilai selisih antara nilai utang lancar dengan aktiva lancar atau net working capital concept. Selanjutnya ada konsep model kerja. Yang pertama itu model kerja bersih atau net working capital concept. Net working capital adalah selisih antara current assets dan current liabilities, di mana selisih ini bisa positif atau negatif. Current asset lebih besar daripada current liabilities, maka net working capital akan positif. Sebaliknya, bila current asset lebih kecil daripada current liabilities, maka net working capital akan negatif. Lalu ada model kerja kotor. Nah, konsep ini mengisyaratkan keseluruhan investasi perusahaan pada aktiva lancar yang pada umumnya terdiri dari kas, ekuivalen cash, surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Pentingnya manajemen model kerja. Yang pertama itu, karena secara khusus dalam perusahaan manufaktur umumnya aktiva lancar lebih dari setengah dari total aktiva. Yang kedua, aktiva lancar yang berlebihan akan menurunkan return investasi atau return on investment. Yang ketiga, bagi perusahaan kecil, utang lancar merupakan sumber pendanaan eksternal utama. Lalu yang terakhir, manajemen model kerja juga berpengaruh terhadap risiko perusahaan, return, dan harga saham. Jenis-jenis model kerja. Model kerja tetap. Dia yang harus ada di perusahaan. Yang pertama ada model kerja primer. Jumlah dari kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk kelancaran usaha. Sedangkan model kerja normal ialah jumlah dari kerja untuk menyelenggarakan bos prediksi, normal atau dinamis sesuai rata-rata. Lalu ada model kerja variabel atau model kerja yang berubah-ubah. Pertama itu ada model kerja musiman. Model kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim. Lalu ada model kerja siklis, yaitu model kerja yang berubah karena fluktuasi konjungtur. Terakhir ada model kerja darurat. Model kerja ini yang diperlukan dalam keadaan darurat. Manajemen kas. Kas mempunyai kaitan dengan uang tunai dan demand deposit. Manajemen kas ini dia menyangkut pemilikan kas dalam jumlah yang optimum, tidak berlebihan atau kekurangan pada waktu yang tepat. Besar kecilnya jumlah kas dimiliki tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, kebijakan manajemen kas. Kedua, posisi likuidasi. 3, prevensi jatuh tempo hutang. 4, daftar jatuh tempo hutang. 5, kemampuan perusahaan mencari pinjaman. 6, estimasi arus kas jangka pendek maupun jangka panjang. 7, probabilitas perbedaan arus kas karena perubahan keadaan. Lalu ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah hilangnya penghasilan neto karena menolak tindakan alternatif. Perusahaan seharusnya memanfaatkan potongan yang ditawarkan kreditor karena biaya kesempatan tinggi. Rumusnya yaitu biaya kesempatan sama dengan persentase potongan per 100 kurang persentase potongan kali 360 per N. Menentukan saldo kas optimal. Yang pertama itu ada model Baumol. Model ini berusaha menentukan jumlah optimal transaksi kas dalam kondisi yang sudah pasti. Tujuannya meminimumkan jumlah biaya, tetapi transaksi dan biaya kesempatan memiliki saldo kas. Rumusnya B kali T per C tambah IC per 2. Yang kedua ada model Miller. Model Miller adalah model manajemen kas yang bersifat stokastik. Dalam hal ada ketidakpastian pengeluaran kas. Dengan kata lain, terdapat ketidakaturan pengeluaran kas. Manajemen persediaan. 3 jenis persediaan meliputi, yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku merupakan bahan dari pemasok yang diperlukan dan akan digunakan dalam pembuatan barang. Yang kedua ada barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan barang yang selesai sebagian di akhir periode akuntansi.
Lalu ada produk jadi. Produk jadi merupakan barang jadi yang sedang menunggu untuk dijual. Persediaan harus dihitung secara teratur karena akan memungkinkan memeriksa dan menyesuaikan jumlah persediaan menurut catatan dengan jumlah fisiknya. Keuntungan menghitung persediaan secara teratur itu memungkinkan memanfaatkan secara efisien tenaga perhitungan berpengalaman. Yang kedua, memungkinkan menemukan dan mengkoreksi tepat waktu penyebab kesalahan persediaan. Ketiga, tidak perlu menghentikan aktivitas produksi. Keempat, mempermudah memodifikasi program komputer jika diperlukan. Terima kasih presentasi dari saya. Kepada saudara Irfan dan Dika, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, seberapa penting modal kerja di perusahaan? Baik, saya akan menjawab. Penggunaan modal kerja yang ekonomis akan membantu perusahaan dalam menjalani kegiatan operasionalnya dengan baik dan berkelanjutan, sehingga perusahaan sangat membutuhkan modal kerja dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya agar semakin maju dan dapat mempertahankan eksistensinya. Sekian jawaban dari saya. Pada saudara Dika, ada pertanyaan? Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari Deva. Jadi bagaimana manajemen modal kerja yang baik di perusahaan? Baik, saya akan menjawab. Modal kerja yang baik itu modal kerja yang efektif dan efisien. Modal kerja yang efektif adalah modal kerja yang cukup digunakan untuk menangkap semua kesempatan atau peluang baik yang dihadapi perusahaan. Sedangkan modal kerja yang efisien adalah modal kerja yang cukup dan memiliki perputaran yang tinggi untuk masing-masing unsur modal kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Deva atas presentasinya.